menjaga sholat berjamaah. Menjaga sholat berjamaah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari fi jama'atin, berjamaah. Di dalam hadis ini katakan mutatabi'in, berturut-turut. Jadi selama 40 hari sholat berjamaah, enggak pernah satu waktu pun yang tertinggal. Dan dia mendapatkan selama 40 hari itu mendapatkan takbir yang pertama. Maksudnya apa ini? Tidak masbuk. Terlepas dia saf paling belakang gak ada masalah. Mungkin saf depan sudah penuh, dia saf belakang. Tapi ketika imam Allahu Akbar, dia bisa ikut Allahu Akbar. Dia masuk ke masjid, dia ikut bukan ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, apalagi sudah rakaat terakhir. Tidak. Kan jemaah juga. Dia mendapatkan takbiratul ula. Ketika imam Allahu Akbar, dia ada di situ. Fi jamaah. Mutatabi'in, berturut-turut. Tidak hilang satu waktu pun. Dan tidak pernah terlambat satu takbir pun dia. Dia mendapatkan takbir pertama. Baru itu diberikan reward oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kutiba lahu bara'atani, dicatatkan bagi dia 2 kebebasan. Bara'atu minan nar. Pertama, kebebasan dari api neraka. Wa bara'atu minan nifaq, dan terbebas dari penyakit munafik. Allahu Akbar. Yang populer bukan arba'ina yauman, tapi arba'ina shalah, 40 salat, 40 waktu. Di mana itu? Di Madinah. Ini yang populer ini. Haji reguler itu menyiapkan waktu 8 hari di sana. 8 hari supaya dapat berapa? 40. 40 sholat. Kalau ini berapa sholat ini? 200. Yang beredar kepada kita umumnya man shalla arba'ina, itu aja. Berasal yang sholat 40. Tidak 40 harinya, tapi arba'in. Makanya ada sebagian ustaz, ini bukan Abu Beda, bukan. Saya nggak sampai mengatakan seperti itu. Ada sebagian ustaz mengatakan, Ustaz Abu, kata mereka, itu hadisnya PT Garuda dan Saudia maksudnya. Kenapa? Digilir sampai 8 hari, 9 hari di Madinah itu karena ketidakmampuannya armada kita untuk mengangkut jamaah itu. Jadi lama. Makanya pakai ini hadis ini. Enggak apa-apa di Madinah lama. Kenapa? Dapat sholat arba'in. Kalau hitung-hitungan seperti itu, enggak usah di Madinah lama. Bendingan di Mekah aja lama-lama kita. Di Madinah itu satu sholat 1000. Di Mekah 100.000, ya Allah. Tapi bayar kosnya kan tinggi juga lama-lama di Mekah. Ya udah Madinah aja lah, lama sana. Tuh. Malah parahnya lagi, ada yang merasa hajinya nggak afdol gara-gara arba'innya nggak lengkap. Katakanlah sampai Madinah sakit agak 4 hari, nggak bisa berjalan, merasa itu tidak afdol. Sholat di Nabawi nggak ada kait mengaitnya, demi Allah dengan ibadah haji itu nggak ada kait mengaitnya. Nggak ada pakai Madinah itu ibadah haji, nggak ada. Tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah itu di dalam Masjidil Haram. Kalau sekarang, kalau dulu kan di luar Safa Marwah. Wukuf di Arafah, Mekah juga. Mabit Muzdalifah, Mekah juga. Kemudian mabit di hari tarwiyah, hari tasyrik di Mina, Mekah juga. Nggak ada Madinah. Hanya sayang aja kalau sampai ke Mekah nggak pergi ke Madinah. Karena kota Madinah termasuk kota yang disunnahkan kita untuk
berziarah, berkunjung ke sana. Itu. Nah, giliran ada travel, biasanya plus, karena kalau plus kan bisa keluar dari kebijakan pemerintah. Yang tidak 8 hari di Madinah, dikatakan itu travel tidak menjalankan sunnah. Gitu. Itu tuduhannya. Banyak teman-teman dari KBIH yang memakai Departemen Agama, mohon maaf ini saya sampaikan di sini, itu di dalam ceramahnya begitu. Hati-hati ikut travel, apalagi travel plus. Banyak yang tidak sunnah. Seperti di Madinah cuma 4 hari. Enggak nyunnah tuh mereka. Kalau kita, no, 8 hari. 40 sholat di sana. Begitu. Ya. Padahal kita sunnah. Apa sunnahnya? Tanggal 8 tuh kita ke Mina, terwiyah di sana. Itu yang sunnahnya. Kalau yang reguler pakai enggak? Pakai kalau namanya tanazul. Harus keluar dari kebijakan kelompok. Biasanya yang usianya relatif muda bisa jalan kaki. Kalau yang tua-tua jangan, risiko tinggi. Makanya rata-rata tanggal 8 masih di hotel, 8 sore atau 9 pagi baru menuju ke Arafah sekaligus. Kalau yang sunnah itu seperti itu. Tarwiyah ke Mina dulu kalau mau nyunnah. Udahlah. Itu mungkin ada kaitan dengan bisnis barangkali, wallahu alam. Hadirin, sholat berjamaah 40 hari. 200 waktu sholat dikerjakan berjamaah. Mendapatkan takbir pertama. Diberikan penghargaan oleh Allah, selamat dari api neraka. Kemudian dalam hadis lain, ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Ad-Darimi dengan derajat hadis yang sahih disebutkan demikian. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Seram nih hadis. Barang siapa yang menjaga salat berjamaah, maka menjadi cahaya baginya, burhan menjadi bukti imannya, wa najatan minan nar yaumal qiyamah, dan selamat dari api neraka pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat berjamaah, dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan keselamatan dari neraka, dan tidak ada bukti kebenaran imannya. Dan nanti di yaumul qiyamah bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Takut kita dengar hadis ini. Termasuk ini hadis yang dipakai oleh sebagian ulama kita yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu bukan sunnatun muakkadah, tetapi wajib. Tentu dengan dalil-dalil yang lain juga. Seperti Rasul ingin mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Termasuk ini. Jadi sholat jamaah itu jangan ditawar-tawar. Sehat, kuat, mampu berjamaah. Tengok Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang tunanetra, sahabat Nabi yang mulia. Ya Rasul, aku tidak memiliki seseorang yang bisa menuntunku, ya kurunita yang bisa menuntun aku ke masjid. Aku kan tunanetra. Tidak adakah rukhsah dispensasi keringanan bagiku? Kata Nabi, ya ada. Ada. Kemudian dia pun pergi. Baru beberapa langkah meninggalkan Nabi, Nabi tanya, atasma'un nida? Kamu dengar azan enggak? Maksudnya dari rumah kamu dengar azan? Dengar ya Rasul. Datang, walaupun harus merangkak. Walaupun harus merangkak, datanglah berjamaah. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai berjamaah itu. Baik.
Jadi ini kita sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan saya ingin sampaikan sebagai bagian dari penutup bahasan ini adalah kita jangan terlalu hebat berkalkulasi amal kepada Allah. Jangan selalu dihitungkan ini wajib atau sunat, nggak usah lah. Selama itu disyariatkan, kita kerjakan saja semampu-mampunya kita. Kalau kita terlalu pandai berhitung, ini wajib, ini sunat, nanti ujung-ujungnya, ya udahlah, segitu aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pergi haji kan tidak pernah hitung-hitung yang wajib dan sunat. Kalau hitung wajib sunat, nanti nggak usah sholat berjamaah itu. Kalau sunat, ya kan? Keyakinan seperti itu. Oleh karenanya, jika itu disyariatkan, berjamaah disyariatkan, yuk kita berjamaah. Laki-laki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kalau alasannya untuk mendidik istri, membawa anak berjamaah di rumah, silakan. Sholat dulu maghrib di sini. Setelah itu pulang menjadi imam terhadap istri dan anak di rumah. Silakan lakukan. Rasul pernah menyuruh Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari untuk mengimami istri beliau, istri-istri beliau, setelah sholat bersama Nabi di masjid. Jadi silakan. Kalau bapak ingin membawa anak berjamaah di rumah, perempuan misalnya, kalau laki ke masjid kita bawa, atau istri berjamaah, ketika masuk waktu istri jangan sholat dulu di rumah. Bapak sholat dulu di masjid, sholat dulu di masjid. Setelah itu segeralah pulang, imami keluarga kita di rumah berjamaah. Ini ada petunjuk Rasul untuk seperti itu. Tidak ada alasan untuk tidak berjamaah di masjid. Fa'tabiru idal absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.